Jadi persis kemarin malam ya, kita berhasil ngetes 27.400 untuk Bitcoin dan ini benar-benar sudah kita predik dari lama melalui VIP Group ini ya. Kita sudah predik bahkan akan ada SL Hunt yang terjadi mulai dari 1 minggu yang lalu dari tanggal 11 September di sini ya. Potensial SL Hunt di sini menuju ke level 24.000 sekian and then full recovery balik lagi ke level 27.200 di grafik yang satu ini. Dan ini exactly terjadi SL Hunt terjadi di tanggal 11 September di sini ya, SL Hunt and then full recovery ke level 27.200. Ini benar-benar akurat banget sih ya. Dan so far beberapa prediksi sebelumnya juga dari VIP Group ini benar-benar sukses banget. Contohnya pas ketika Bitcoin dump besar kita ada sempat predik ada potensi Bitcoin balik ke level 28.000 lagi gitu ya. Dan ternyata itu terjadi juga ya. Ini di tanggal 29 Agustus terjadi pembalikan ke level 28.000 oleh Bitcoin gitu ya. Ini kita predik udah dari tanggal 22 Agustus. Dari sebelum Bitcoin dump bahkan kita juga sudah predik dari tanggal 18 Agustus di sini ya ketika Bitcoin masih ada di level 30.000 untuk akan ada potensial ABC corrective pattern yang terjadi pada Bitcoin dan Bitcoin langsung ngedump ke level 25.000. Jadi kalau misalkan bagi kalian yang tertarik untuk join grup VIP ini, syaratnya gampang banget, kalian cukup tinggal daftar BingX saja melalui link yang ada di deskripsi. Jadi untuk user-user baru kalian bisa klaim hadiah hingga 70 juta rupiah ya, tergantung seberapa kalian sering trading di BingX ini. Kalau di exchange lain bedanya kalian trading kalian nggak dapat apa-apa. Kalau di sini kalian bisa dapetin voucher rebate USDT tambahan sekalipun kalian loss. Jadi kalian ada dapat cashback lagi gitu. Itu sebabnya kenapa gue bisa merekomendasikan BingX dibandingkan platform exchange yang lain. Terus di bagian conservative trader ya, kalian juga bisa lihat di sini ya di bagian low risk long term growth ya. Ini kita bisa klik aja. Jadi di exchange manapun tuh belum ada yang ngasih outlook sampai 6 bulan terakhir ya, kecuali di BingX ini. Dan kalian juga bisa follow copy trader yang ada di Binance karena mereka juga udah kerja sama di sini. Jadi di sini kalian cukup tinggal klik copy aja, apalagi khususnya bagi yang sibuk kerja, kalian bisa benar-benar tinggalin aja ya. Jadi kalau misalnya copy trader tersebut buka posisi ya, buka trade, kalian otomatis bakalan keikutan. Kalau mereka tutup, kalian juga bakalan otomatis keikutan. Dan ini adalah trader-trader yang secara jangka panjang ya, resikonya rendah, tetapi secara jangka panjang kalian ikuti akan membelikan kalian profit. Jadi nggak cuman sebulan ya, biasanya kalau kalian follow yang outlooknya tuh cuman sebulan, bisa aja di bulan kedua ketiga tuh mereka rugi. Tetapi ini yang bener-bener udah jangka panjang, 6 bulan terakhir dan hanya ada di BingX, nggak ada di exchange yang lain. Exchange yang lain paling hanya sebulan gitu. Jadi ini adalah salah satu fitur keunggulannya si BingX ya. Jadi menurut gue ya kalian wajib coba nih ini ya, fitur seperti ini ya. Jadi jangan cuman kalian join VIP group, tetapi kalian juga cobain fitur konservatif trader dia gitu. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, kalian tinggal daftar BingX saja dan tinggal dep admin untuk dimasukkan ke dalam grup ini melalui link yang ada di deskripsi. Nah jadi gue pengen kasih teman-teman lihat nih, ini adalah video replay dari seminggu yang lalu. Jadi kita ada memprediksi another stop hunt mungkin bisa terjadi pada Bitcoin. Short termnya sendiri itu ya banyak sekali drama-drama yang bisa terjadi ya. Misalkan aja SL Hunt di sini teman-teman ya. Maksudnya SL Hunt adalah ini mencapai new low dari lowest sebelumnya, lowest point sebelumnya. Ya misalnya orang-orang yang ngelong teman-teman, ngelong di level 25.466 sebagai SL-nya ya kena hit teman-teman di sini karena ini new low 25449. Padahal beda tipis habis itu ternyata apa? Kita kan dinaikkan lagi gitu ya di sini gitu ya. Terus SL Hunt lagi di sini teman-teman ya. Jadi untuk short term memang bisa terjadi beberapa kali stop loss hunt teman-teman ya. Dan memang ada alternatif scenario di mana ya kita let's say masih bisa terjun lagi ke level 24.800, 24.600 sebelum memang benar-benar dinaikkan kembali gitu ya. Jadi dari sini gue udah predik bakalan ada stop hunt lagi teman-teman untuk Bitcoin sebelum kita benar-benar full recovery. Cuman kalau misalkan kalian pengen dapat info yang lebih awal ya, ini gue pasti post lebih dulu ya. Jadi orang-orang dari VIP Group pasti akan lebih tahu dulu. Jadi belum tentu juga kadang gue upload melalui video gitu. Sama satu lagi, ini adalah video yang terakhir ya, sekitar 2 hari yang lalu. Mungkin gue bisa replay ke kalian, ada potensial another falling wedge yang cukup besar di sini. Sendiri untuk si Bitcoin ya, support wedge ini ya menurut gue ya. Dari ya mungkin falling wedge yang satu ini gitu ya. Jadi ini memang ya adalah support wedge, ada yang ini adalah resist wedge-nya gitu ya. Ini masih ya oke lah teman-teman, bisa menjadi falling wedge yang versi lebih gedenya gitu untuk si Bitcoin ini gitu ya. Jadi di sana gue ada mengatakan ada potential falling wedge untuk Bitcoin dan ini clearly kita beneran breakout ya. Jadi bagi yang nggak tahu, pattern falling wedge ini adalah pattern bullish teman-teman ya, falling wedge ya. Jadi makin lama kita makin turun and kita dibikin breakout ke atas gitu ya. Itu ada di rumus atau di kamus trading teman-teman, kalian bisa lihat pattern falling wedge ini adalah pattern bullish
Clearly kita breakout di level 26.000 sekian kemarin, and then kita masih continues to goes up hingga sampai saat ini ya. Dan kali ini kita akan membahas whether apakah Bitcoin bakalan lanjut naik lagi, atau dari sini ya, dari level 27.400 ini adalah titik resist tertinggi Bitcoin dan kita siap untuk menuju korektif ABC yang kita bicarakan dari lalu-lalu teman ya. Jadi yang bagi yang nggak tahu, untuk outlook gedenya pada Bitcoin ini berpacu pada 5 Elliott Wave teman ya. Jadi ini adalah wave yang pertama ya. Ini sebabnya kenapa udah dari lama kita predik secara berbulan-bulan tetapi masih so far accurate banget gitu ya. Ini adalah wave 1 teman ya. Wave 1, wave 2 di sini korektif wave 2, pump wave 3, and then korektif wave 4, serta last pump wave kelima teman ya. Lalu setelah adanya 5 Elliott Wave ya, kalau misalnya kalian pelajari di kamus-kamus trading manapun, pasti setelah 5 Elliott Wave akan terjadi ABC corrective pattern teman. Jadi ini yang saat ini kita saksikan adalah di bagian ABC-nya gitu ya. Nah pertanyaannya kan adalah apakah kita sudah mencapai B ini teman ya. Jadi B ini kan adalah rebound teman ya. A-nya sih saat ini sudah benar-benar clear ada di level 25.000, sekaligus ini juga menjadi support terkuat yang sebelumnya menjadi resist terkuat dari tahun 2022 multiple times 25k resist, and then saat ini berubah menjadi strongest support. Apakah saat ini kita sudah mencapai titik B-nya atau masih teman ya dalam perjalanan gitu ya, alias apakah in the short term gitu ya ada possibility untuk si Bitcoin pelan-pelan naik lagi, and then kita melakukan breakout ke level 28.500 seakan-akan dibikin harapan teman ya. Oke, kita udah clearly breakout dari level yang ada di tanggal 29 Agustus teman ya, and then harusnya kita sudah naik full recovery menuju ke level 30.000, new highs 40.000, 100.000 untuk Bitcoin gitu ya, dan bear market it's over. Udah selesai. Apakah akan seperti itu teman-teman ya? Kalau menurut gue ya, untuk ke level 30, 31 dan seterusnya menurut gue masih agak sulit karena kita masih belum melunasi ABC corrective pattern ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bull run teman-teman ya, halving masih tahun depan ya. Jadi ada potensi masih ada dalam tahap accumulation phase untuk Bitcoin, bisa terjadi potensial worst case scenario double bottom ke level 20.000 sampai 18.000 before a new bull run begins di tahun depan gitu ya. Jadi gue believe bahwa sekitar probability 70% bahwa bull run nggak akan terjadi di tahun ini, tetapi setelah halving tahun depannya Bitcoin. Dan itu bukan kepercayaan gue semata gitu ya, itu kan artinya ngarep teman-teman ya. Tetapi ini sudah berulang kali terjadi di tahun 2017 bahwa new bull run 2021 tidak akan terjadi sebelum halving 2017, serta new bull run di tahun 2017 tidak akan terjadi sebelum halving 2015 itu ya. Jadi biasanya setelah halving baru Bitcoin akan new bull run. Jadi sudah terbukti dalam sejarah, bukan asal ngomong sebelum halving bakalan new bull run. Untuk short term jujur teman-teman ya, kalau misalkan dari kemarin ya, itu kan gue udah bilang ya, ketika Bitcoin ada di level 25.000 menurut gue itu agak terlalu cepat untuk si BTC tiba-tiba direct dump ke level 21 and then break support dari level 25.000, karena memang level 25k ini benar-benar strongest area banget gitu untuk Bitcoin. Jadi menurut gue chance untuk kita dibikin breakdown langsung straight dump itu menurut gue agak kecil teman untuk Bitcoin ya, dan memang terbukti kita ya full recovery ke level 27k gitu. Nah saat ini ya untuk short termnya sendiri ya, mungkin dengan probability sekitar 60%, nggak nyampe 70%, karena well pasti ada chance untuk bawa level 27.2 ini bisa menjadi top untuk Bitcoin, and then tiba-tiba kita dibikin koreksi and then dump dan menuju ke new low atau potentially ke korektif wave C ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya in the midterm sih kita lebih yakin bahwa si Bitcoin ini bakalan menuju ke wave C, yaitu di level 21.000 sekian, yaitu Fibo 618 untuk si Bitcoin ini, dari paling bawah ke paling atas. 618 ada di level 22.000 untuk Bitcoin. Itu untuk midtermnya kita lebih yakin. Cuman untuk in the short termnya sendiri ya, ini yang lebih agak sulit teman-teman. Makanya gue bilang kenapa probability-nya itu sekitar 60% aja gitu. Dari daily sendiri udah lunas teman-teman, kita udah ngehit BB band bagian atas, jadi ada potensial resist area di level saat ini teman-teman. Cuman ya kalian tahu lah teman-teman, ini sebabnya kenapa gue bilang probability-nya adalah 60% ada potensi kita dibikin naik lagi teman-teman. Karena ya kalian lihat aja ya, dari tanggal 17 aja ya, Bitcoin tuh seneng banget gitu ya bikin orang kena stop hunt teman-teman ya, dan bikin orang itu seakan-akan mereka mendapatkan harapan gitu ya untuk mereka bisa ngelong ke atas gitu ya. Jadi contohnya stop hunt yang tadi gue udah bicarakan gitu ya, ini stop hunt di sini, habis itu di sini kena stop hunt lagi, berulang kali stop hunt teman-teman ya. Jadi dibikin kita break support, padahal setelah itu dinaikkan gitu ya, dinaikkan kembali ke atas gitu ya. Jadi berkebalikannya juga sama teman-teman. Menurut gue yang nggak secepat ini ya, ini itu baru terjadi paling cuman seminggu gitu ya. Dari tanggal 12 kita uptrend sampai tanggal 18 teman-teman ya.
agak kecil menurut gue chance untuk kita tiba-tiba naik dalam seminggu and then tiba-tiba strike down ke bawah teman-teman. Menurut gue akan ada sedikit drama lagi gitu untuk si Bitcoin ya. Jadi seakan-akan teman-teman kita dibikin break resist, potentially kita break resist yang ada di tanggal 29 Agustus ini. 29 Agustus ini highest levelnya ada di level 28.176. Jadi well, maybe bisa aja 28,5 atau 29.000 untuk Bitcoin ya, mentok 29.000 ya. Jadi di sekitaran 28,5 sampai 29.000 sebelum benar-benar akhirnya Bitcoin turun lagi and then dump dan menuju ke new low, itu untuk midterm-nya gitu ya. Jadi menurut gue sih untuk chance sekitar 60% masih bisa terjadi drama sedikit lagi ya untuk kocokan lagi mungkin dalam seminggu ke depan gitu ya. Belum lagi secara monthly ini juga ada monthly support di level 25.000 gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa gue bilang ya ada potensi ya di bulan September ini adalah bulan recovery untuk Bitcoin, dan bulan recovery itu biasanya nggak cuman seminggu terjadi teman-teman, tetapi bisa sampai berlangsung selama sebulan gitu ya, minimal 2-3 minggu gitu ya. Biasanya aja banyak drama gitu ya. Ketika kita berada di daerah resist saja pas pump ke wave 5 ini tuh kita ada di atas ini dalam waktu yang cukup lama gitu ya, sekitar 3 mingguan teman-teman untuk si Bitcoin ya. Itu sebabnya kenapa gue believe ya bahwa bisa jadi ya ini masih agak cukup lama untuk si BTC ini teman-teman, tiba-tiba langsung ngedam ke level 22.000. Bisa jadi kita dibawa naik lagi teman-teman, dibawa naik lagi. Dan sekali lagi chance ini bisa berkurang kalau apa? Kalau semisalnya jadi bisa terjadi potensial invalidasi juga, dan bahwa 27.200 ini adalah top untuk Bitcoin, dengan catatan bahwa DAM kita itu tidak boleh sampai melewati batas support yang paling kritikal ini teman-teman ya, yaitu di area level berapa nih ya? 25.600 untuk Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin turun teman-teman, balik lagi ke sini teman-teman ya, breakdown ke area ini ya ada potensi ya bahwa kita udah nggak dibikin ke level 28 atau 29, tetapi malah langsung menuju ke level 22 setelah itu teman-teman ya. Cuman selama itu tidak terjadi ya, selama koreksinya masih sehat-sehat aja untuk si BTC ini, jadi ibaratnya paling ya koreksi ke level 26,5 gitu ya. Setelah ini kita pelan-pelan naik lagi and then ke level 28, 29. Nah itu masih sehat banget untuk si Bitcoin gitu ya. Jadi kalian wajib tahu di mana koreksi batas wajarnya untuk si Bitcoin. Kenapa di level 26.4 ini? Karena sekali lagi ini multiple times resist, di sini resist, and then ini akan berubah menjadi support and then support untuk si Bitcoin teman-teman. 4 kali ada di level 26,5 ini. Kalau misalkan kalian benar-benar bisa lihat critical support maupun critical resist ya, otomatis ya kalian pasti bisa trade juga gitu. Paling itu aja teman dari gue ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat ya kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa teman, sampai jumpa di next video.